Oke, kembali lagi bersama saya Giza di channel Giza Enzah. Kali ini langsung aja kita mau bahas movie yang terbaru dari franchise Rurouni Kenshin. Jadi diawali sama Enishi Yukishiro di dalam kereta. Di awal cerita kita bakal disuguhi sama fighting yang keren banget. Background Enishi ini itu dia adalah mafia Cina keturunan Jepang. Jadi kalau teman-teman inget di movie ketiga yang Kenshin ngelawan Shishio dan Kenshin itu ngelawan Shishio-nya di dalam kapal. Nah, Enishi ini yang ngejual kapal perang ke Shishio. Di sini kita bakal diperlihatkan sama emosi Enishi Yukishiro ini, dia itu dendam banget sama Kenshin. Nah, mulai di sini misi balas dendam Enishi dimulai. Bersama pengikutnya, Enishi ini membombardir Tokyo, di mana saat itu Kenshin sedang jalan-jalan di kota Tokyo. Di sini Kenshin masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat melihat pesan yang ditinggalkan sama Enishi, pesan ini kalau dibaca, bacaannya Jinchu atau penghakiman manusia. Jadi kelompoknya Enishi ini semacam kayak masa lalunya Kenshin, di mana para pengikutnya ini dan Yukishiro ini menjustifikasi pembunuhan. Jadi kan zaman dulu Kenshin itu semacam kayak eksekutor. Jadi saat seseorang melakukan kejahatan dan pemerintah itu tidak bisa menangkap orang jahat ini, nah tugasnya Kenshin ini untuk mengeksekusi dengan cara membunuhnya. Teror Enishi masih berlanjut. Kali ini dia meneror rumah kepala polisi dan Dojo Maekawa, di mana kedua tempat itu atau kepala polisi dan Dojo Maekawa ini itu kenalannya Kenshin. Terus Kenshin dapat kabar kalau kedua tempat itu diserang dan Kenshin itu ke tempat rumah kepala kepolisian dan si Sano temennya Kenshin itu ke Dojo Maekawa. Tapi di Dojo Maekawa bagian Sano udah telat. Dan di rumah kepala kepolisian, Kenshin ini berhasil mengalahkan anak buah Enishi. Lanjut ya, esoknya Kenshin itu pulang dari kejadian tadi malam. Di tengah jalan, dia akhirnya ketemu sama Enishi. Dan teman-teman nyadar nggak? Jadi di scene ini mirip kayak film yang pertama, Rurouni Kenshin tahun 2012. Jadi jembatan ini itu yang dulu dilalui sama Batosai palsu. Nah, kali ini dimunculkan lagi dan Enishi ini muncul di tempat itu. Di sini Enishi mengatakan kalau tujuan dia itu untuk membuat Kenshin menderita. Karena orang-orang dekat Kenshin ini belum tahu masa lalunya Kenshin, jadi Kenshin di sini menceritakan masa lalunya. Kita bakal diajak kembali ke masa lalu. Jadi Kenshin ini udah punya istri namanya Tomoe Himura, dan ternyata istrinya Kenshin ini mendekati Kenshin atau menikahi Kenshin ini untuk balas dendam, dikarenakan tunangannya saat di Kyoto itu dibunuh sama Kenshin saat Kenshin itu jadi Hitokiri Batosai. Nah, adegan ini ternyata nyambung di film pertama. Dan ini ya, scene ini itu yang dibunuh sama Kenshin ini adalah suami dari Tomoe, dan yang ada di dekatnya ini itu si Tomoe. Kita bakal diperlihatkan di sini seperti di trailer dulu. Jadi si Kenshin ini menebas Tomoe, dan pasti teman-teman bertanya, kenapa kok Tomoe ini melindungi orang ini? Jadi yang pertama, Tomoe itu bukan melindungi orang ini, tapi dia itu menghambat serangan orang ini ke Kenshin. Terus siapa sih orang ini? Ya kan, pasti teman-teman tanya juga. Nah, orang ini itu yang menghasut Tomoe untuk balas dendam ke Kenshin. Jadi kenapa Tomoe bisa kena tebas? Itu karena saat pertarungan sama orang ini ya, indera Kenshin itu udah agak error, dan ini nggak dijelasin di live action itu, di film itu. Dan tiba-tiba aja Tomoe itu muncul
Dan karena Kenshin itu indranya udah agak error, jadi Tomoe itu juga kena tebas. Tomoe akhirnya melengkapi bekas luka kedua Kenshin, karena ya bekas luka yang pertama itu dari tunangannya Tomoe, Akira Kiyosato, yang udah diceritakan di film pertama ya. Jadi si Enishi Yukishiro ini melihat Kenshin menebas kakaknya atau Tomoe. Dan inilah yang menjadi problem di film ini. Tao Tsuchiya yang meranin Misao datang ke dojo Kaoru untuk menyerahkan buku harian Tomoe Himura. Yahoo! Misao-chan! Kali ini dia membombardir seluruh Tokyo. Yang di awal kan cuma perkenalan. Nah, kali ini dia membombardir seluruh Tokyo dan sampai hancur banget. Saat Kenshin menyelamatkan orang-orang di Tokyo, Enishi itu datang ke dojonya Kaoru. Dan Kaoru ini diculik agar Kenshin itu lebih menderita. Fighting saat Tokyo dibombardir sama Enishi ini no complaint sih, itu keren banget. Kenshin ini akhirnya menuju ke kediaman Enishi. Ingat nggak di film yang pertama saat Kenshin dan Sano itu menuju ke kediaman Kanryu? Di situ Kenshin dan Sano menghadapi ratusan orang. Di film ini juga nggak jauh beda, Kenshin menghadapi ratusan orang anak buah Enishi. Mantep cuy. Bedanya ya, kalau di film pertama itu dia sama Sano, di film ini dia sendirian. Scene fightingnya juga nggak kalah epic di sini. Terus di tengah pertarungan, akhirnya teman-teman Kenshin itu pada datang. Yang pertama itu si Misao sama Aoshi, disusul mantan Shinsengumi, Hajime Saito. Terus yang terakhir itu si Sano, padahal dia masih babak belur. Masuk ke dalam rumah, Kenshin disambut sama tamu spesial. Siapa? Seta Sojiro. Dulu dia itu di film kedua dan ketiga itu dia anak buah Shishio, masih inget ya? Terakhir kan dia emang kalah pas di dalam kapal dan dibiarin sama Kenshin. Awalnya itu saya pikir bakal refighting, ternyata Seta Soichiro ini malah berada di pihak Kenshin. Dia ikut membantu Kenshin mengalahkan anak buah Enishi. Finally, pertarungan Kenshin dan Enishi dimulai. Pokoknya no complaint, scene fighting Kenshin sama Enishi ya. Dan teman-teman sadar nggak, di scene fighting Kenshin lawan Enishi itu full cuma SFX doang. Coba deh kalian back filmnya, itu pada pakai background musik semua. Tapi di fightingnya Kenshin melawan Enishi itu full nggak ada background musiknya, ya cuma SFX fight. Saat mau puncak-puncaknya fighting, Kenshin mengakui kalau dia bingung bagaimana menebus dosa masa lalunya saat menjadi Hitokiri Batosai. Intinya dia mengaku kalau dia itu memang salah. Tapi di masa sekarang saat ini, demi menyelamatkan orang-orang terdekatnya, menyelamatkan teman-temannya, Kenshin harus menghentikan Enishi. Enishi babak belur, terus Enishi ini ngambil sebuah pisau. Kenshin menerima tusukan dari Enishiro tanpa perlawanan. Tapi yang paling anjir di sini,
temen-temen pasti bakal sebel banget. Tiba-tiba orang ini nembak Kenshin dari belakang dan mau nembak Enishi juga. Saat mau nembak, Kaoru tiba-tiba melindungi Enishi. Terus saat mau ditembak sama orang ini ya, Enishi dengan refleks itu ngelindungi si Kaoru. Enishi kena tembak, karena sebel Enishi akhirnya mukulin orang ini. Tapi sebelum dia membunuh orang ini, Kenshin menghentikannya. Dan ya itu ending dari fighting terakhir Enishi melawan Kenshin ya. Dan ya bisa kita tarik kesimpulan, si Enishi siskon. Buktinya, lihat gambar di ruang tamunya. Gambar kakaknya dijadikan figura gede banget. Dan di film ini ya, kita juga bakal diajak nostalgia ke film yang sebelum-sebelumnya. Contohnya kayak di jembatan ini, di film pertama Kenshin. Terus bagian fighting sama ratusan orang. Terus teknik khas Seta Soichiro. Itu kita bakal diingetin lagi sama film-film yang sebelumnya. Terus yang agak wadididau, jadi karena kecintaannya sama kakaknya ini, satu Tokyo dibom. Gila cok. Fix Enishi siskon. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.